Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Puji Tuhan, Shalom saudara, kita ada di seri yang ketiga, yang terakhir dari tema yang kita sedang pelajari selama 3 hari ini, kebaikan di tengah krisis. Kebaikan Tuhan di tengah krisis. Pertanyaannya, kebaikan Tuhan yang seperti apa di tengah-tengah krisis? Rasanya kok di tengah krisis itu yang ada itu air mata, kesusahan, kesulitan. Kayaknya nggak ada kebaikan Tuhan gitu ya. Rasanya ini kok sungsang banget, terbalik sekali. Kalau dunia bilang di tengah krisis, di tengah kesusahan itu ya pasti keadaan yang tidak enak. Mana ada hal yang baik. Tapi firman Tuhan selalu berbalik daripada dunia ini. Pilihannya di tangan saudara. Saudara mau percaya pada firman atau percaya pada perkataan dunia ini. Kalau dunia bilang di tengah krisis, di tengah COVID, ada kesusahan, ada kesedihan, ada semua hal yang buruk, tapi Tuhan bilang ada kebaikan. Nah, Roma 8 ayat 28, ayat yang kita sudah baca dari seri yang pertama, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, enggak hanya sesuatu yang baik, tapi yang enggak baik juga. Bukan hanya sesuatu yang bahagia, tapi sesuatu yang krisis juga. Untuk apa? Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara yang mengasihi Dia. Jadi tujuan Tuhan mendatangkan kebaikan. Nah, apa sih kebaikan Tuhan? Kita udah pelajari hari pertama bahwa kebaikan Tuhan adalah yang pertama karena Tuhan mau menyatakan mujizatnya. Tuhan mau saudara melihat dan mengalami langsung mujizatnya. Dan yang kedua kita udah pelajari karena Tuhan ingin saudara mengalami Tuhan sendiri, mengalami keintiman dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Justru di tengah krisislah Tuhan ingin membawa kita mendekat dengan Dia. Bukan mendekat pada krisis, tapi mendekat dengan Dia. Waktu kita mendekat dengan Tuhan, kita menjadi lebih kuat, lebih sukacita, lebih damai sejahtera, lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih diberkati Tuhan. Nah, hal yang ketiga akan menutup poin ini, saudara. Kenapa Tuhan ingin menyatakan kebaikannya di tengah krisis yang terjadi? Jadi, waktu kita di tengah krisis, Tuhan izinkan kita di tengah padang gurun kayak orang Israel. Tapi justru di padang gurun orang Israel mengalami mujizat. Mereka mengalami roti dari surga yang belum pernah terjadi. Mereka mengalami daging yang Tuhan kirim, ada tiang awan dan tiang api. Ayub juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada banyak kesaksian-kesaksian. Saya percaya akan ada banyak kesaksian-kesaksian. Bahkan saya sudah dengar ada kesaksian-kesaksian yang terjadi, yang dialami oleh jemaat di tengah-tengah krisis. Bagaimana Tuhan buka jalan di tengah-tengah jalan yang tertutup. Bagaimana Tuhan memberikan ide yang baru untuk memulai sebuah bisnis yang baru, untuk memulai sebuah pekerjaan yang baru. Bagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya, bahkan berkat yang tiba-tiba yang gak pernah terpikir sebelumnya Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan. Wow, ada banyak mujizat, ada banyak tiang awan, tiang api yang saya dengar, ada banyak penyediaan mana surga yang saya dengar dari kesaksian-kesaksian jemaat, dari kesaksian orang yang menyatakan bahwa mereka mengalami kedekatan dengan Tuhan yang luar biasa. Apa kebaikan Tuhan, saudara, yang terakhir? Kebaikan Tuhan adalah karena Tuhan mau kita menjadi saksinya di tengah-tengah krisis. Tuhan ingin saudara menceritakan kebaikannya, ceritakan mujizatnya, ceritakan bahwa Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang mengasihi, Dia Bapa Immanuel, Dia menyertai saudara, Dia ada di tengah-tengah keluargamu, Dia menolong saudara.
Inilah waktunya saudara, engkau nggak berdiam diri menerima mujizat, berdiam diri mengalami mujizat, berdiam diri mengalami banyak pertolongan Tuhan. Ini saatnya engkau mulai berbicara, engkau mulai menyaksikan, engkau mulai memperkatakan kebaikan, pertolongan, mujizat Tuhan. Jangan tangan saudara berat dan pelit dengan kuota internet saudara untuk mengirimkan WhatsApp, kesaksian kepada orang lain, kepada keluargamu. Beri kekuatan kepada temanmu, keluargamu, sahabatmu, keluarga rohanimu yang mungkin sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami tekanan, untuk engkau mengalami mujizat. Ini waktunya. Kalau dulu engkau didoakan, ini saatnya engkau mulai berdoa untuk orang lain. Telepon mereka, WhatsApp mereka, apa yang saya bisa doakan? Oh, saya mengalami mujizat Tuhan, saya mengalami pertolongan Tuhan. Ini waktunya saudara menyaksikan kepada dunia ini bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana mujizat Tuhan. Saya percaya orang yang mengalami Tuhan, orang yang mengalami mujizat Tuhan, oh mulutnya ini nggak tahan untuk menceritakan kebaikan. Mulutnya nggak tahan untuk menceritakan kemurahan. Mulutnya nggak tahan untuk bersyukur sama Tuhan. Mari tiap pagi, saudara bangun pagi, saksikan kebaikan Tuhan. Dengan apa? Dengan mengucap syukur. Ubah postingan-postingan di media sosial saudara. Jangan lagi ada keluhan, ada sungut-sungut. Jangan lagi menceritakan orang lain. Jangan lagi hanya membuat berita-berita yang justru melemahkan orang lain. Jangan marah-marah yang enggak jelas di medsos saudara. Jangan lagi menceritakan hal-hal yang buruk. Jangan marah-marah, melampiaskan emosimu di media sosialmu. Ini saatnya ubah isi media sosialmu dengan apa? Kesaksian. Dengan apa? Dengan mujizat. Dengan apa? Dengan ucapan syukur. Dengan menceritakan Tuhan sudah tolong hari ini. Bisa bangun pagi sehat, bersyukur, di meja masih ada hidangan, mungkin hanya tahu dan tempe, tapi itu juga kebaikan Tuhan. Ini waktunya ubah konten medsos saudara. Jangan lagi ada keluhan, jangan lagi marah-marah, luapkan emosi saudara. Berhenti dengan itu semua. Mari isi dengan firman, isi dengan kesaksian, ceritakan kebaikan, ceritakan kemurahan, ceritakan pertolongan Tuhan. Taruh produk-produk yang saudara jual, taruh hasil karya tangan saudara, apa yang saudara bisa kerjakan dengan tangan saudara, taruh di situ. Itu pun mujizat Tuhan kan? Karena Tuhan menolong saudara dengan krisis ini. Ini saatnya gunakan media sosial saudara untuk menjadi berkat. Ini saatnya gunakan media sosial saudara untuk menyatakan kesaksian tentang Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, tentang keajaiban Tuhan, tentang kemurahan Tuhan. Saya berdoa agar selama 3 hari ini saudara dikuatkan oleh firman Tuhan. Ada kebaikan di tengah krisis. Karena apa itu kebaikan Tuhan? Karena Tuhan mau sediakan mujizat, Tuhan ingin saudara mengalami Tuhan, dan saudara menjadi saksinya Tuhan. Jadi kesaksiannya Tuhan. Udah deh, saudara biasa dengar kesaksian orang. Saat ini naikkan level rohani saudara. Saya yang akan memberikan kesaksian. Kesaksian saudara nggak perlu yang besar-besar. Nggak harus mati, bangkit. Nggak harus lumpuh, tiba-tiba bisa berjalan baru sebuah kesaksian. Tidak. Ada hal-hal kecil yang justru bisa menjadi kesaksian, yang bisa menguatkan orang lain, yang bisa mengencourage orang lain, yang bisa membangun iman dan pengharapan orang lain. Ini saatnya gunakan benda yang kecil ini, gunakan kuota yang sudah beli dan isi di internet saudara ini untuk menyaksikan firman, kebaikan, kemurahan Tuhan. Sebarkan kesaksian saudara, supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Jangan cari panggung di tengah kesaksian saudara, tapi biar hatimu tulus, ingin menceritakan Tuhan, ingin menyaksikan Tuhan ajaib, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Dijauhkan daripada kesombongan dan mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi itu semua hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tetap semangat, tetap bahagia, tetap diberkati Tuhan. Kalau saudara merasa bahwa konten-konten saat teduh ini memberkati saudara, menguatkan saudara,
Luangkanlah waktu saudara dan kuota internet saudara untuk share kepada teman-teman yang lain. Bagikan kepada saudaramu yang lain supaya mereka juga dikuatkan dan mengalami pengharapan dan iman dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengasihi saudara, saya berdoa buat saudara, dan bila saudara punya pokok-pokok doa, mungkin saudara ingin dikuatkan lewat konseling, saudara bisa mengirim WhatsApp di nomor handphone gereja. Kami akan melayani saudara. Saudara mungkin membutuhkan pertolongan atau apapun, kami akan berusaha sebaik dan semampu kami untuk dapat melayani saudara, baik jemaat HCC maupun saudara orang-orang yang sudah mengikuti ibadah-ibadah online kami. Kami merasa saudara pun menjadi bagian daripada keluarga besar kami. Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang kami bisa belajar selama 3 hari ini. Kebaikan Tuhan di tengah krisis. Kami berdoa, kami semua mengalami mujizat, mengalami Tuhan secara pribadi. Dan hari ini Tuhan, kami ingin menjadi saksinya Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Urapi, mampukan kami. Hamba doa dalam nama Yesus saat ini. Kami semua sehat, kami semua bahagia, kami semua diberkati Tuhan. Bisnis kami, pekerjaan kami, jualan kami, omset kami, keuangan kami diberkati Tuhan. Apa yang kami lakukan dengan tangan kami dibuat berhasil di dalam nama Yesus. Shalom bagi Indonesia, berkat bagi Indonesia, kesembuhan bagi bangsa kami dari kota-kota. COVID berhenti dalam nama Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya akan ada banyak kesaksian-kesaksian luar biasa akan kami dengar dan saksikan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat saat teduh hari ini. Kami sehat, kami sembuh, kami dikuatkan, kami bersukacita, kami bahagia, kami dipulihkan, kami alami mujizat dan akan menyaksikan mujizat Tuhan. Berkat kemurahan, kasih sayang, pertolongan Tuhan melimpah buat kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati. Dan terus ikuti saat teduh kami setiap hari saudara, agar Tuhan menguatkan, membangkitkan iman saudara dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.